Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih dan selamat siang anak-anakku sekalian yang menyempatkan hadir di siang hari ini. Ustadz yakin yang siang hari ini hadir sudah menyelesaikan PTS di tema 6 hari ini. Dan kalau Ustadz lihat, alhamdulillah hasilnya untuk PPKN bagus-bagus ya. Rentang nilainya antara 80, 90, dan 100. Artinya tingkat kesulitan soal tidak begitu menyulitkan. Begitu pula di IPS, tadi rentangnya 70, 80, 90, 100. Itu untuk tentang nilai di tema 6 yang dikerjakan hari ini. Kemudian untuk besok di tema 7, masih sama ya, sumber rujukan kita adalah di buku BBD. Jadi sekali lagi, bahan-bahannya Ustadz akan mengambil dari buku BBD. Nah, untuk tema 7 yang perlu dipersiapkan, yang pertama untuk muatan pelajaran PPKN, ini materinya cukup sedikit ya di tema 7, yaitu KD-nya adalah anak-anak mampu menganalisis sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ini hampir sama di semester 1 ya, berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, adapun untuk Pancasila tidak berubah ya, silanya tetap 5. Jadi nanti nilai Pancasila coba kita cek dulu. Nilai Pancasila yang pertama berkaitan dengan nilai apa, Mas Emrehan? Ya, Us. Nilai Pancasila yang pertama berkaitan dengan nilai apa? Ketuhanan. Ketuhanan. Nilai yang kedua? Kemanusiaan. Kemanusiaan. Nilai yang ketiga? Keadilan. Nilai ketiga? Kerakyatan. Ketiga? Satu, ketuhanan. Dua, kemanusiaan. Tiga, persatuan. Empat? Kerakyatan. Kerakyatan. Lima? Keadilan. Keadilan. Oke. Kemarin waktu di evaluasi tema 7, mungkin yang mau ditanyakan Mas Tafta kemarin, ada salah satu soal itu di sana ada pertemuan tokoh lintas agama, kalau nggak salah itu ya. Itu Mas Tafta yang kemarin ya. Tokoh lintas agama. Kemudian pertanyaannya adalah nilai yang terkandung dari ilustrasi tersebut. Nah, kan kemarin ada opsi nilai ketuhanan dan nilai persatuan. Nah, ragu-ragunya kayaknya di situ. Yang mau ditanyakan kemarin itu Mas Tafta? Oke, atau yang lain? Iya. Ya. Nah, kemarin jawabannya itu lebih kepada nilai ketuhanan ya. Bukan kemanusiaan tuh, Kak. Nah, kemarin Ustadz mengambil dari buku BBD. Anak-anak bisa sambil membuka di buku BBD-nya di PPKN di halaman 64. Nah, ini tokoh lintas agama ya, membahas masalah bangsa. Nah, ini berkaitan dengan nilai persatuan ya. Jadi kalau nilai persatuan ini bedanya dengan nilai ketuhanan. Kalau nilai ketuhanan itu berkaitan dengan ibadah-ibadah. Nah, itu kata kuncinya. Misalkan kita memberikan waktu orang lain untuk beribadah, kemudian tidak mengganggu ibadah orang lain, tidak memaksakan agama ke orang lain, itu adalah bentuk dari nilai ketuhanan, karena berkaitan dengan kepercayaan. Tapi kalau nilai persatuan, itu lebih kepada misalkan pertemuan tokoh beda agama. Tujuan pertemuannya itu untuk membicarakan masalah ekonomi bangsa. Nah, itu lebih pada persatuan. Jadi titik tekan dari ilustrasinya berbeda ya. Kalau nilai ketuhanan pasti ada kaitannya dengan peribadatan atau proses menjalankan ibadah. Tapi kalau nilai persatuan itu lebih titik tekannya kepada nilai-nilai yang terkandung pada permasalahan bangsa, ekonomi, atau permasalahan pendidikan. Itu ya, biar tidak terbolak-balik. Walaupun sebenarnya nilai ketuhanan itu bisa masuk ke nilai persatuan juga.
Oke, itu biar besok tidak terbalik. Tapi kemungkinan kecil soalnya akan muncul seperti itu ya. Baik, kita ke contoh soal. Barangkali sudah dikerjakan kemarin atau tadi. Oke, coba. Ini kita lihat nomor 1. Apakah sudah terlihat di tempat anak-anak sekalian? Sudah, Us. Sudah, Us. Terima kasih. Ya. Ada beberapa pernyataan. 1, percaya kepada Tuhan. 2, mengembangkan sikap saling menghormati antar umat beragama. Membina kerukunan hidup. Berarti ini nilai sila keberapa? 1. Ke-1 ya, karena titik tekannya yang nomor 1 ini. Oke. Nomor 2. Ini enggak jauh-jauh dari Pancasila kali yang ini. Mengembangkan sikap saling menghormati, sanggup rela berkorban demi bangsa, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah, tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Nilai-nilai kemanusiaan ditunjukkan nomor berapa? 2. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Yakin? Ya. Lihat di buku BPD-nya. Nilai kemanusiaan. 1, Deng, Tat. 1. Yo, lebih teliti coba. 1. Kalau 3 dan 4 kan jelas tidak mungkin. Kalau 4 kan berkaitan dengan nilai ketuhanan. Kemudian nomor 3 berkaitan dengan nilai kerakyatan. Nah, kalau nilai kemanusiaan, kalau sanggup dan rela berkorban demi bangsa. 1. Ya, lebih ke 1 ya. Sanggup dan rela berkorban demi bangsa itu kan lebih kepada nilai persatuan. Oke, termasuk membeli produk dalam negeri, kemudian bangga menggunakan produk dalam negeri, itu nilai persatuan ya. Oke. Ada yang ditanyakan nomor 2? Lanjut. Berdasarkan teks pidato di atas, penyampai pidato menerapkan nilai-nilai titik-titik dalam kehidupan sehari-hari. Mengajak menerapkan nilai apa? Tuhanan. Ya, nilai ketuhanan. Dari baris ke berapa ini kita bisa melihatnya? 4. Ya, bisa baris kedua bisa. Atau dari baris hampir semua teks pidatonya ini berkaitan dengan ajakan untuk bersyukur, kemudian ajakan untuk selalu menjaga perilaku sesuai tuntutan agama. Oke, udah berarti ini. Nomor 4. Kita harus selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun berada. Contoh penerapan nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan. Mengikuti kegiatan donor darah. Ya, mengikuti kegiatan donor darah. Udah ini ya. Nomor 5. Ini berdasarkan ilustrasi cerita. Menerapkan nilai-nilai Pancasila, sila keberapa ini? Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua tanaman pisang sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya Pak Weli membicarakan idenya dengan para guru. Mereka bermusyawarah mewujudkan ide Pak Weli. Setelah dicapai kesepakatan, Pak Weli mengarahkan guru menjaga sekolah. Mereka gotong royong memanen pisang. Coba. 3 dan ke-4. Nilai keberapa? 3, 4. 3 dan 4. Dari mana kita bisa tahu nilai ketiga dan keempat? Musyawarah sama gotong royong. Ya, musyawarah gotong royong. Oke, siap. Nomor 6. Oh, ini enggak ada ABCD-nya. Isian berarti. Kegiatan pada gambar menunjukkan penerapan nilai-nilai apa ini? Itu kerakyatan ya, Tata. Itu kan ya, kerakyatan. Ini sedang bermusyawarah ya. Berarti nilai kerakyatan. Nomor 7. Pernyataan yang sesuai dengan nilai keadilan. Mana? Nilai keadilan. Poin berapa saja ini? Oke. Kalau poin B, nilai apa poin B?
Mempersilahkan teman akan beribadah. Ketuhanan. Ikuti upacara bendera. Ketiga. Nilai apa? Persatuan. Membantu orang yang terkena musibah. Kemanusiaan. Oke, sip. Berarti bisa membedakan. Nomor 8. Sebagai warga sekolah, kita harus selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai wujud penerapan nilai persatuan dan kesatuan, kita harus selalu titik-titik terhadap teman sekolah. Terus apa? Sebagai wujud penerapan nilai persatuan dan kesatuan, kita harus selalu titik-titik terhadap teman. Rukun, Us. Harus selalu apa ini jawabannya kira-kira untuk nilai-nilai persatuan? Ini pertanyaannya agak gimana gitu ya, malah bingung ya. Us, rukun Ya. bukan sih? Gimana? Rukun. Ya, kita harus selalu rukun terhadap teman. Atau harus selalu bersatu dengan teman ya. Oke, tapi besok nggak ada kalimat kayak gini ya. Ini dulu muncul di isian. Oke, ini ada cerita. Kemudian nilai-nilai ketuhanan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran pada teks di atas? Coba, nilai ketuhanan yang apa ini? Selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya, selalu bersyukur kepada Tuhan. Dari paragraf keberapa? Yang paragraf yang ke-1. Dari paragraf ke-1. Nilai-nilai ketuhanan loh. Ini ya ada ucapan alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan hidup. Oke. Kemudian nilai-nilai kemanusiaan apakah yang diterapkan oleh petugas pemadam kebakaran pada teks di atas? Saling menolong. Ya, saling tolong-menolong. Ini nilai kemanusiaannya. Oke. Ini untuk muatan PPKN. Ada yang ditanyakan dulu? Jadi sekali lagi untuk muatan PPKN di tema 7 bahan-bahannya nanti dari BPD aja. Paling nanti ditambah ilustrasi-ilustrasi gitu ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak, biar lanjut Usdati dulu. Monggo Usdati. Ya Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih naskah 1 nggih. Tadi sudah PPKN, berarti sekarang giliran bahasa Indonesia. Sambil urus Agus share screen, Ustazah tanya dulu untuk naskah hari ini atau untuk yang tema 6 tadi, apakah ada kesulitan dari soal bahasa Indonesia yang sudah Ustazah buat? Ada yang kesulitan nggak? Atau ada materi yang belum pernah disampaikan Ustazah? Nggak ada ya. Terus Ustazah tanya, ada kesulitan nggak? Kesulitannya di soal nomor berapa? Tapi tidak usah ada bahas ya, hanya kan siapa tahu ada yang belum ikut. Ada yang mau menyampaikan nggak? Apakah soalnya terlalu sulit atau biasa saja atau bagaimana? Karena tadi Ustazah dapat laporan dari Ustazah, katanya nilai terendah itu masih ada di nilai 40. Ada yang dapat 50 juga, ada yang dapat 60 juga. Tetapi alhamdulillah sudah ada yang dapat 100 beberapa anak. Cuma yang Ustazah herankan yang nilainya masih di bawah 8. Karena kemarin ekspektasinya Ustazah itu nilai terendah itu ya 8 lah minimal itu ya. Ternyata masih ada yang nilainya itu 4. Ya itu saja baru berapa responden yang masuk. Jadi nanti kan belum tahu nanti sampai selesai 87 anak apakah masih ada yang nilainya di bawah 40. Dari soal yang Ustazah buat di tema 6 ini, apakah menurut kalian yang hadir di Zoom ini terlalu sulit atau enggak? Ada yang mau menyampaikan? Mas Tafta? Sulit enggak Mas Tafta? Halo? Tafta? Halo. Susah enggak? Lumayan, Us. Yang enggak begitu sih, Us. Enggak begitu. Mas Rehan? Susah enggak Rehan? Sedikit.
Sedikit. Yang lain, coba yang anak putri, siapa yang mau menyampaikan ke Usdati biar Usdati nanti bisa apa istilahnya melihat kembali ketika mau membuat soal, karena harapannya saya itu ternyata masih sangat jauh ya, masih ada yang dapat nilai 40. Dan nanti misalkan tema 6 dapatnya 40. Ya semoga saja tema 7-nya dapatnya 100 biar nanti kalau di rata-rata jadinya 70. Dan nanti misalkan di bawah itu lagi atau di atasnya sedikit kan nanti nilai PTS-nya sangat di bawah KKM. Ya, jadi saya harapkan yang hari ini sudah mengerjakan soal PTS tema 6 bahasa Indonesia masih mengalami kesulitan, monggo dicermati. Tadi yang masih sulit itu yang mana ditanyakan ke Ustazah itu ya. Jadi tetap ada semangat untuk memperbaiki hari ini itu ya. Sebenarnya soalnya itu tidak jauh-jauh dari Sogem, tidak jauh-jauh dari Train, sama di modul, cuma kadang Ustazah itu kalau membuat soal itu cuma Ustazah ganti sedikit. Terutama di materi huruf kapital, kemudian kata baku, tanda baca itu sebenarnya sama. Kalau kalian mencermati ya, cuma kadang Ustazah ganti subjeknya, Ustazah ganti kalimatnya sedikit. Kalau yang yang mengerjakan itu cermat, itu mesti hafal seperti ini. Itu jadi istilahnya tidak bingung lagi itu ya. Itu untuk materi-materi yang perlu pemahaman lebih ekstra. Kalau selain itu insya Allah tidak ada masalah, cuma bacaan saja. Ya enggak? Yang perlu diperhatikan ketika mengerjakan jangan sampai hanya sekali saja, diulang lagi, diteliti lagi. Karena beberapa anak itu ketika mengerjakan sudah yakin benar. Ini jawabanku sudah benar, ternyata masih tidak sama dengan bunyinya Ustazah. Ya, jadi Ustazah harapkan kalau mengerjakan bahasa Indonesia jangan hanya sekali saja dibaca, tetapi diulang-ulang. Barangkali tadi ketika mencari jawaban kurang cermat, gitu nggih. Tapi sudah ada yang dapat nilai 100, Ustazah sudah sedikit lega. Ternyata sudah ada yang bisa sempurna di tema yang ke-6. Ya, semoga besok yang di tema 7 tidak ada nilai yang di bawah 8 lagi ya, semuanya sudah di atas 8. Karena apa? Karena sekaligus soal PTS ini sebagai pemanasan kalian besok ketika ujian sekolah. Tipe-tipe soalnya seperti itu, indikatornya juga sama. Itu baru 10 ya indikatornya ya. Padahal soal ujian sekolah besok ada 45 indikator. Itu baru 10 loh ya. Jadi harus selalu bersemangat. Jadikan PTS ini sebagai pemanasan sebelum kalian PAT, kemudian ujian sekolah. Yaitu awalan dari Ustazah dulu biar kalian juga memahami bentuk soal yang nanti akan Ustazah keluarkan. Kemudian untuk yang tema 7 sudah Ustazah share kemarin ya di grup kalian masing-masing, nanti dicek kembali yang belum membuka bisa dilihat di grup PA-nya. Sudah Ustazah tuliskan kisi-kisinya, ada 10 soal, tidak jauh beda dengan kemarin, cuma ada tambahan sedikit. Kemudian untuk soalnya Ustazah tidak membuat semuanya, hanya poin-poin yang penting saja yang perlu kalian pelajari lebih lanjut. Monggo Ustazah Agus bisa lihatkan kisi-kisinya apa saja. Bisa dicek ya, yang belum buka grup PA bisa dibaca di layar kalian masing-masing. Sudah bisa terlihat? Ya, sampun nggih. Coba dilihat. Sama ya seperti kemarin ya, masih tidak jauh beda dengan kemarin. Cuma Ustazah di sini menambahkan 2 ya, ada menentukan jenis paragraf. Itu yang di nomor 9 besok soalnya tentang jenis paragraf. Kemudian Ustazah tambah lagi dengan memperbaiki penggunaan tanda baca. Tanda bacanya sama dengan soal-soal di Sogem kemarin ya, masih berhubungan dengan tanda baca petik 2, kemudian ada tanda baca koma, titik 2 gitu ya. Itu tanda bacanya cuma itu saja, belum ke yang lain. Satu lagi di situ Ustazah menambahkan yang melengkapi pidato ya, itu gampang. Nanti tinggal dibaca paragrafnya, cari kalimat yang sesuai. Itu gampang banget. Ustazah mau mengulangi yang slide selanjutnya, Tat. Ini enggak semuanya kita bahas, nggih. Nanti bisa dipelajari sendiri ya. Yang ini. Ini kadang yang terlupa ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Coba Mas Rehan sudah. Yang lain. Mbak Namira. Ada berapa kata baku yang ada di situ, Mbak Namira? Coba dilihat. Itu ada kreativitas, ada cedera, ada keterampilan, ada karir, ada tauladan, ada teknologi, ada nasihat, ada nafas, dan yang terakhir praktek.
Dari kata-kata yang sudah Ustazah tuliskan di situ, berapa yang sudah baku? Aku carinya udah 3, Us. Sudah 3, apa satu yang sudah baku? 1, Sedera, 2, karir, karir, 3, sama nasihat. nasihat. 3 ya, yang sudah baku menurut Mbak Namira. Ada yang punya jawaban beda? Namira menyampaikan di tabel kata itu yang sudah baku ada 3, ada cedera, ada karier ya tulisannya tapi bacanya karir, dan yang terakhir nasihat. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin ada yang sudah baku lagi? Sasha mungkin? Nambah enggak, Sa? Tidak ada. Tidak ada. Betul nggih? Jawaban Mbak Namira benar. Di tabel kata itu yang sudah baku ada 3 ya. Yang pertama cedera, yang kedua karir, yang ketiga nasihat. Yang masih belum baku di situ nanti bisa dipelajari sendiri. Kamu cari kata bakunya. Ya, berarti selain yang sudah Ustazah sampaikan tadi, nanti bisa dibuka kembali modulnya atau BBD-nya, dicari kata-kata yang bakunya gitu ya. Itu untuk yang pertama ini. Yang kedua Ustadz, slide kedua. Slide ketiga. Lah ini. Coba dicermati nggih. Soal yang akan Ustazah gunakan besok sama dengan yang ada di tambahan ini. Yang membedakan hanya kalimatnya saja. Nggak mungkin Ustazah besok kalimatnya sama seperti ini, enggak. Cuma modelnya sama. Kalimat langsungnya juga sama, kata-katanya yang berbeda, tanda bacanya juga sama. Coba sekarang dilihat, ada 6 kalimat. Itu semuanya masih salah ya, karena belum ada tanda bacanya. Ada yang mau mencoba untuk memperbaiki kalimat yang sudah ada di layar kalian yang nomor 1 dulu. Kira-kira itu perlu diberi tanda baca apa dan ditaruh di mana? Ada yang mau mencoba? Petik 2 di atas yang pertama. Nah, terus? Sebelum K, habis itu koma setelah K. Situ setelah ucap dikasih titik petik 2 sebelum setelah ucap dikasih koma, baru kasih petik 2 di atas. Itu ya. Itu contoh penggunaan tanda baca petik 2 dan tanda koma ya di kalimat langsung. Itu besok soalnya seperti itu, sama. Cuma yang membedakan hanya kalimat. Yang perlu kalian cermati adalah penggunaan tanda koma setelah kata sapaan. Coba Mbak Sasa, kata sapaan yang ada di situ apa Mbak? Apa Sasa? Tadi kan kamu meletakkan tanda koma atau itu. Ya, kata sapaannya Kak ya. Jadi setelah kata sapaan atau sebelum kata sapaan itu harus menggunakan tanda koma. Kata sapaan itu apa saja? Bisa Kak, bisa Nak, bisa Bu, kemudian nama orang. Lah itu merupakan kata sapaan dan menggunakan huruf kapital. Terima kasih Mbak Sasa. Betul jawabannya nomor 1. Nomor 2 siapa yang mau mencoba? Ada yang mau mencoba nomor 2? Tanda bacanya diletakkan di mana saja. Ini sekaligus pemanasan ya, besok di soal ujian sekolah, soal seperti ini keluarnya di uraian. Jadi kalian membetulkan menulis sambil meletakkan tanda baca yang tepat. Itu nanti keluarnya di uraian dan dalam bentuk paragraf. Jadi saya sudah sampaikan dulu nggih. Kurang koma saja ya enggak sempurna nilainya. Tanda bacanya tidak ada ya enggak ada nilainya. Makanya mulai dari sekarang kita belajar menggunakan tanda baca di kalimat atau di paragraf. Nomor 2 siapa yang mau mencoba? Tadi sudah Mbak Sasa, yang lain. Semuanya aktif ya, biar besok tidak kaget ketika ada soal modelnya seperti yang ada di contoh. Ada yang mau mencoba? Ayo yang lain. Nggak usah takut ya. Mencoba dulu. Sebenarnya saya sudah tahu kalian itu bisa, cuma kalau mau menyampaikan mungkin kurang percaya diri ya, atau mungkin masih takut atau bagaimana, lah itu sampaikan saja nggak apa-apa. Ayo siapa yang berani nomor 2? Masa ada ditunjuk? Coba usah ada tunjuk. PA-nya sudah hati aja. Mas Vano ada? Halo Vano, ada nggak Ustadz Agus Vano? Ada Mas Vano. Coba yang nomor 2. Gimana ini Mas Vano? Tanda bacanya diletakkan di mana ini? Halo Vano, cek-cek.
Itu kalimat langsung ya, tapi tidak ada kata sapaannya. Halo, Vano? Tidak ada respon. Yang lain? Saya tunjuk lagi. PA-nya sudah lagi, Mbak Mona. Nomor 2 gimana, Mona? Halo? Ya, Ya, kalau nomor 2 itu tanda bacanya yang harus diletakkan di situ, tanda baca apa saja? Diletakkan di mana? tanda petik 2 di awal. Ya, sebelum kata salah. Terus Setelah kata keras, tanda baca apa? tanda petik 2 juga. Terus apa lagi? Terus sebelum kata itu dikasihin koma. Dikasihin koma. Antara petik 2 dengan koma duluan mana ya? Ada yang tahu? Duluan mana, Sa? Antara petik 2 dengan koma duluan mana? Kan kata kerja Koma. selesai kan? Duluan koma. Koma dulu atau petik 2 dulu yang betul? Koma dulu. Ya, ini baru petik 2. Terus satu lagi ada yang masih kurang, Mbak Mona, tanda baca apa itu? Titik. Tanda baca? Titik di akhir kalimat. Titik setelah kata Ali itu ya. Kita lanjutkan ya nomor 3. Coba, biar nggak ngantuk. Mas Arya. Halo Arya. Kalau nomor 3 itu tanda bacanya diletakkan di mana, Mas? Tanda baca apa saja? Belum mengapa kayaknya. Belum apa? Belum apa, Mas Arya? Halo? Ya, Us. Halo. Nomor 3 itu tanda bacanya apa saja, Mas? Bentar. Nomor 2. Nomor 3, Mas. Petik 2. Petik 2-nya ditaruh di mana? Sebelum mengapa, Oh, terus? Mengapa kamu terlambat datang? sama sesudah nak, Nah, sesudah nak tanda baca apa? koma. Koma. Kalau sebelum nak ada tanda baca koma enggak? Tadi saudara sudah menyampaikan toh, sebelum dan sesudah kata sapaan diberi tanda baca koma nggih. Jadi setelah kata datang sebelum nak itu ada komanya. Terus setelah nak koma lagi baru petik 2. Itu ya Mas Arya nggih. Tanya. Tanya us, kalimat tanya us. Ini kan tanda tanya. Setelah Tanya nggih, setelah kata nak tanda tanya. Maaf, ada kata mengapanya. Ya, terima kasih Mbak Sasa koreksinya. Berarti tanda tanya terus petik 2, tanya Bu Guru titik. Ya. Itu ya Mas Arya nggih. Nomor 4. Silakan dijawab. AZ Mas Aska. Ada atau Mas Aska? Nomor 4 jawabannya apa ini Mas Aska? Ini sama-sama berupa kalimat tanya, cuma ucapannya ada di belakang. Atau kalimat langsungnya di belakang. Halo Mas Aska. Tidak ada respon. Mbak Aisyah. Halo Aisyah. Tidak ada respon juga. Ini ikut apa? Cuma ikut ya kok. Kalau dipanggil tidak respon. Kakak. Halo kakak. Ya, nomor 4 di mana Kak? Koma setelah bertanya. Oh, terus? Terus tanda petik atas sebelum siapa? Ya, petik 2. Terus diakhiri dengan tanda baca? Terus latihan itu setelah latihan tanda tanya. Ya. Terus apalagi? Masih? 2. Ya, petik 2. Apakah harus ada tanda titik lagi di belakang? Harus. Harus. Harus enggak ya? Tidak usah. Kan di situ sudah ada tanda tanya. Sudah dipakai petik 2 berarti sudah selesai. Nggak usah pakai titik 1 lagi di belakangnya. Oke. Kemudian yang nomor 5. Biar agak cepat ya. Karena nanti masih ada IPA dan IPS. Kalau nomor 5 ini yang perlu diperbaiki apa semuanya? hilangin petik 2-nya. Hilangin petik 2-nya. Menggunakan tanda. Kenapa? Karena di depan tidak disebutkan dulu kata umumnya. Itu ya. Jadi langsung Amel membawa apa? Koma. Kalau yang nomor 6?
Yang perlu Koma setelah puas. ya, tanda koma setelah kata puas. Terus kenapa kok setelah melukis ada titik duanya? Ada yang bisa menjawab? Koma sebelum dan. Koma sebelum dan atau setelah puas ya? Karena sudah Kenapa kalau setelah melukis menyebutkan duanya? umumnya. Karena tuh ada umumnya, Us. Karena sudah ada Udah umumnya. nyebutin umumnya. Sebutkan kata umumnya dulu ya. Perlengkapan melukis itu apa saja toh? Kemudian disebutkan satu-satu. Ada kanvas, ada cat air, kemudian ada kuas dan palet. Oke. Itu cara membedakannya penggunaan tanda titik dua itu diletakkan di mana, ya. Itu insya Allah sudah paham semuanya ya, di buku BBD kalian ada, di latihan soal selalu keluar. Kenapa kok selalu diulang-ulang? Karena materi ujian sekolahnya juga seputar itu, makanya Ustazah selalu mengulang-ulang. Jangan bosan, nggih. Itu saja untuk bahasa Indonesia. Kalau nanti misalkan masih ada pertanyaan, boleh chat ke Ustazah ya. Atau ini di print, nanti bisa diulang kembali biar lebih paham kembali. Ya. Itu saja Ustaz Agus, saya kembalikan ke jenengan. Langsung lanjut IPA Us, monggo. Oke, Ustaz, terima kasih. Sebelumnya suaranya Ustaz terdengar apa tidak, Dek? Terdengar Terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sambil menunggu share screen dari Ustaz Agus, seperti tadi ya Ustaz Dati menyampaikan bahwa untuk kegiatan PTS kali ini kita sudah mengacu pada kisi-kisi. Insya Allah kisi-kisi sudah kita terima dan Ustazah berusaha memasukkan latihan-latihan soal yang sesuai dengan kisi-kisi. Nah, untuk soal yang hari ini, adakah yang mengalami kesulitan? Insya Allah untuk nilai sedikit ada beberapa anak saja yang masih di bawah 7 ya, ada beberapa anak, kemudian selebihnya ya 7, 8, 9 dan alhamdulillah juga ada juga yang 100 untuk yang hari ini. Tapi Ustaz ingatkan bagi yang belum mengerjakan segera dikerjakan ya Nak ya, karena kan ada 5 naskah, takutnya nanti ada yang kesingsal, takutnya nanti ada yang belum dikerjakan padahal waktunya sudah habis. Tunggu. Oke, karena sudah siap untuk share screen-nya, perhatikan. Kita untuk yang tema 7 ini berbeda dengan yang tema 6 kemarin. Jadi untuk kisi-kisinya berbeda, nggih, tetapi masih ada di modul. Jadi materi yang ada di modul. Langsung saja kita masuk ke nomor 1. Isi yang sudah ambil di sini adalah tentang rantai makanan. Ya, rantai makanan. Kalau jaring-jaring belum. Ya, jadi kalian itu mencari ini jaring-jaring ya, mohon maaf. Ini jaring-jaring makanan, rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Nah, ini kalian mencari individu apa yang menempati posisi yang tepat dalam mengisi rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan. Bisa kalian lihat pada gambar. Nah, di situ ada rumput, ada belalang, ada kadal, kemudian elang. Kira-kira yang paling tepat untuk mengisi huruf X itu apa? kelinci. Kelinci. Kenapa kelinci? Karena Berarti dia termasuk apa? Termasuk konsumen satu ya, konsumen satu dan juga termasuk herbivora, tetapi dia juga harus menjadi atau predatornya berupa elang. Betul nggih, kelinci. Kalau ular itu tidak makan rumput. Kemudian walang sangit itu tidak dimakan oleh elang. Ulat juga demikian. Itu jadi perlu ketelitian. Sambil evaluasi yang hari ini, Nak, sebenarnya hari ini soalnya tidak sulit karena mungkin stimulusnya ada beberapa yang panjang, kemudian ada kata kunci yang ada kata kunci yang menjebak, jadi banyak yang tidak teliti tadi. Kalau sudah lihat dari jawaban-jawabannya ada beberapa yang salah, tetapi sebenarnya bisa, hanya kurang teliti saja. Nah, itu untuk soal nomor 1, mungkin besok rantai makanan atau bisa juga jaring-jaring makanan. Mohon maaf ya. Itu rantai makanan juga jaring-jaring makanan. Selain model soal seperti ini, kemungkinan nanti juga ada model soal kalian misalnya salah satu punah atau salah satu populasinya meningkat, nanti akibatnya bagaimana. Insya Allah sudah pernah kita pelajari itu sebelumnya. Soal yang kedua adalah tentang pelestarian hewan dan tumbuhan.
Hewan atau tumbuhan dikatakan langka apabila yang pertama, dia masa reproduksinya itu lama. Kemudian keturunan yang dihasilkan sedikit. Selain itu juga banyak diburu. Itu yang menyebabkan hewan atau tumbuhan itu langka. Kalau tumbuhan berarti banyak digunakan, dimanfaatkan, kemudian regenerasinya lama. Nah, ini adalah satu contoh di mana di tabel itu hanya dilihat dari satu sisi, yaitu tentang masa kehamilan. Jadi kira-kira dari masa kehamilan itu hewan apa yang harus paling dilestarikan karena sangat rentan punah karena regenerasinya sangat lama. Kira-kira apa, Nak? Gajah dan sapi. Gajah dan sapi. Gajah dan sapi. Iya, gajah dan sapi. Ya. Oh, tapi sekarang ini sapi kan banyak. Sapi kan melimpah, iya, karena dibudidayakan ya, Nak ya. Kalau sapi kan sekarang digunakan untuk, kalau di sini mungkin sapi dalam artian sapi yang masih liar yang dengan habitat aslinya. Ya, sapi dan gajah itu masa kehamilannya lama sampai 600 ya, hampir 2 tahun itu ya, Nak ya. 641 hari, kemudian anaknya yang lahir hanya 1. Sapi 270 hari itu hampir sama dengan manusia, itu 9 bulan. Anak yang dilahirkannya juga 1. Tapi sekarang kan sapi itu kan dibudidayakan. Jadi memang sapi tidak punah. Jumlah yang diburu, kemudian kebakaran hutan, dan lain-lain. Nanti itu bisa jadi contoh. Yang penting kalian tahu apa penyebab makhluk hidup itu bisa terancam punah. Yang pertama adalah tadi regenerasinya lama. Yang kedua adalah diburu atau sering dimanfaatkan oleh manusia. Kemudian kerusakan habitat. Kerusakan habitat itu berarti rumah aslinya itu terancam rusak atau bahkan dirusak oleh manusia karena untuk mencukupi kebutuhan manusia. Untuk yang kedua, insya Allah bisa dipahami ya? Bisa? Oke. Sekarang kisi yang ketiga. Nah, nanti di kisi yang ketiga ini kalian akan disediakan gambar, ya, gambar 2 macam organ. Tapi nanti ini organnya kan sudah mencontohkan jantung dan lambung. Tetapi nanti ketika besok ketika PTS itu belum tentu ini. Jadi kalian juga harus mempelajari organ-organ yang lain. Ya, yang penting kalian tahu misalnya kalau di sini kan ada jantung. Jantung itu organ peredaran darah. Kira-kira kalau memelihara organ peredaran darah bagaimana, Nak, caranya? Coba Mbak Nia. Cara memelihara organ peredaran darah? Makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat, rendah lemak ya, Nak ya, apalagi Olahraga. Olahraga, betul. Kemudian yang di situ adalah apa? Jangan stres. Iya, jangan stres ya. Itu penting juga itu, jangan stres. Karena stres itu nanti bisa memicu malah berbagai macam penyakit. Ya, itu menghindari makanan yang banyak mengandung lemak yang tidak baik. Nah, itu. Kemudian yang kedua, lambung. Lambung biasanya kita menjaga kesehatan lambung dengan cara apa? Banyak makan sayur dan buah-buahan. Nah, sayur dan buah, apalagi? Bagaimana harus pola makannya? Pola makannya Harus teratur. Tidak kurang, tidak berlebihan. Tidak kurang, tidak berlebihan. Kadang-kadang menyebabkan iritasi lambung juga. Penggemar pedas ya, ada yang di sini penggemar cabai, walaupun sekarang cabainya mahal. Ya, itu juga jangan terlalu banyak, kasihan nanti lambungnya. Itu termasuk stres juga ya, jangan stres juga, ini juga berpengaruh pada lambung. Biasanya kalau stres itu Kebanyakan makanan instan. Naik ya. Paru-paru. Jangan ngerokok. Jangan ngerokok. Aku mau tanya, Ya. Kalau lambung itu kan cara menjaganya kalau nggak minum kopi Pak sebelum makan gimana, Gimana? Jangan minum kopi sebelum makan. Ya, kopi itu kan kayak ada efek kafeinnya ya, Nak ya, tingkat keasamannya juga tinggi. Jadi takutnya biasanya perih di lambung. Kalau misalnya orang yang tidak kuat itu malah sakit. Ada keluarganya Mas Tafta yang seperti itu atau Mas Tafta? Aku suka itu begitu. Oh, suka. Tapi kan itu kan kadang-kadang efeknya nanti akan
ada di jangka panjang. Kalau Ustazah memang tidak berani minum kopi karena tadi kalau minum kopi lambungnya perih. Oke, untuk soal ini apa lagi? Terus aku mau nanya kalau misalnya kan kita nggak boleh minum soda sama susu secara bersamaan ya Nah itu tuh jangka waktunya berapa berapa lama kalau misalnya kita mau minum salah satu dari mereka? Padahal sekarang malah ada namanya soda gembira itu ya. Iya. Soda gembira. Kalau sebenarnya untuk soda itu kan kandungan gulanya kan sangat tinggi. Nah, ya. Kalau untuk korelasinya dengan susu coba nanti Ustaz carikan lagi. Tapi mungkin itu dari segi faktor kandungannya yang mungkin untuk beberapa orang itu tidak cocok atau istilahnya bisa mau kesehatan. Tetapi mungkin bagi orang lain tidak. Tapi coba nanti Ustaz carikan lagi mungkin dari tingkat keasamannya atau kandungan karbohidratnya. Kan kalau soda itu namanya minuman berkarbonasi ya, yang mengandung karbon. Tentu saja itu kan tidak baik untuk metabolisme tubuh. Itu ya. Oke, sekarang yang gizi yang keempat Ustaz. Nanti silahkan dicari lagi referensinya, bukan hanya jantung, mungkin ginjal. Kalau ginjal itu kan berkaitan dengan urin ya, dengan pipis, jadi harus banyak minum air putih. Nah, jadi, harus ada aktivitas, tidak boleh menahan pipis terlalu lama, itu kan juga untuk kesehatan ginjal. Apalagi organ tubuh lainnya. Ada lambung, ada jantung, ada ginjal, hati ya kan, hati juga tidak boleh minum minuman yang beralkohol. Itu dapat merusak hati, kemudian mengkonsumsi obat-obatan secara berlebihan itu juga bisa. Sekarang gizi yang keempat tentang daur hidup hewan. Nah, nanti akan disajikan gambar tentang fase-fase pada daur hidup hewan. Nah, tugas kalian itu adalah biasanya kalau dulu kan soalnya menentukan itu metamorfosis sempurna apa tidak sempurna. Kemudian dari metamorfosis itu kadang-kadang ada fase-fase tertentu yang mempengaruhi pada manusia, berpengaruh entah itu menguntungkan, entah itu merugikan. Nah, seperti kalian lihat pada gambar, ada fase telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Itu fasenya itu termasuk metamorfosis sempurna apa tidak sempurna? Sempurna. Sempurna. Ya karena akan sangat berbeda antara ketika baru menetas ya dengan anakan dengan yang sudah dewasa. Nah, tapi di situ pertanyaannya, selain menentukan itu sempurna apa tidak sempurna, tahapan daur di atas itu ada bagian yang menguntungkan dan juga bagian merugikan. Coba kalian identifikasi, kapan pada daur hidup itu menguntungkan dan kapan pada daur hidup itu merugikan? Menguntungkannya saat kupu-kupu dan merugikannya saat ulat. Kenapa demikian? Karena kalau ulat makan daun, kalau kupu-kupu itu membantu penyerbukan. Oke, Mbak Amira ya. Jadi kalau ketika kupu-kupu membantu penyerbukan sehingga menunjang dalam perkembangbiakan tumbuhan ya. Generatif tentunya. Kemudian ketika ulat itu merugikan karena pada saat itu dia fase makan. Jadi dia memakan daun-daun yang ada di sekitarnya sehingga tanaman-tanaman itu nanti jadi kehilangan daun-daunnya. Betul begitu? Iya. Ya. Nah, nanti mungkin gambarnya bukan hanya ini tapi nanti mungkin ada ketika lalat itu dia merugikannya ketika kapan? Lalat itu kan dari telur, belatung, pupa. Saat dewasanya. Kapan merugikannya? Saat imago, dewasa. Ketika dewasa, karena dia bisa menularkan berbagai macam penyakit. Tetapi dia juga menguntungkan ketika larva ya, dia itu kan bisa menguraikan kan ketika dia makan dia bisa menguraikan. Jadi menguraikan bagian-bagian tubuh atau yang lain menjadi zat hara. Lanjut Ustaz. Jawab Ustaz, jawab. Sekarang untuk perubahan wujud benda. Nanti ada semacam percobaan, Nak. Nanti ada gambar percobaan dan nanti kalian tuh memprediksi kira-kira hasil dari percobaan itu apa. Di situ ada lilin atau parafin, kemudian ketika ada pembakar di bawahnya ada gas kimia. Kira-kira dari percobaan itu kesimpulannya apa yang bisa kita dapatkan?
Coba dibaca. B, Us. Yang benar B. Lilin gelas kaca lama-kelamaan akan berubah menjadi zat cair ketika dipanaskan. Oh, iya, kenapa? Itu menyerap atau melepas kalor? Menyerap kalor. Iya, pinter. Menyerap kalor, ya. Menyerap kalor sehingga dia kan kalau lilin dia kan ketika dipanaskan akan meleleh atau mencair. Ya, jadi dia tidak menguap. Tidak hanya menguap nih, tapi yang paling utama dia adalah meleleh atau mencair. Kemudian dia tidak berubah, tidak mungkin. Terbentuk titik air di gelas bukan, ya. Baik, sekarang soal nomor 6. Nah, itu perhatikan gambar. Sebenarnya ada gambar, tapi sebenarnya gambar itu sudah dijelaskan pada kalimat di bawahnya. Tapi besok itu nanti akan disediakan gambar. Mau nanya, Us. Ya. Yang perubahan energi yang APAR yang untuk memadamkan kebakaran itu perubahan energinya dari apa ke apa? Yang APAR? Yang pemadam kebakaran itu loh, yang APAR untuk memadam kebakaran. Perubahan energi dalam artian perubahan energi apa perubahan wujud, Nak? Wujud. Perubahan wujudnya. Nah, pada APAR ya. APAR itu kan dia gas, Nak. Dia biasanya kalau gas itu seperti kimia yang berupa nitrogen. Gas juga ya, tapi maksudnya gas yang dipadatkan atau yang tidak, atau termasuk liquid atau bagaimana? Coba disemprotkan jadi busa kan, Us? Apa? Kalau disemprotkan jadi busa. Biasanya berwarna putih-putih itu ya. Coba nanti Ustazah cekkan dulu, Nak, karena Ustazah juga harus mencari dulu itu APAR itu ketika dia dalam tabung dia berupa zat apa, kemudian ketika keluar dia berupa zat apa. So ya nanti ya Mbak Sasha ya. Tryout ada kemarin. Oh, di tryout kemarin. Oke, siap. Nanti saya carikan. Bentar ya, pada APAR. Nanti saja tidak apa Us, nanti saja. Ya, nanti saja saya carikan referensinya ya, Nak ya. Baik, kita lanjut ke yang nomor 6, Nak. Yang 5 tadi apa, Us? B kan, Us? Yang 5 tadi B. Ya, yang 5B. Yang perubahan suhu dan kalor itu sebenarnya ada gambarnya, tetapi di situ sudah diwakili oleh kalimat soalnya. Jadi adanya titik-titik embun ya, atau titik-titik air ketika pada gelas yang berisi es jeruk. Itu kira-kira apa? Mengembun. Mengembun. Oke. Soal berikutnya bisa ya perubahan seperti ini. Nah, ini pasangan cahaya dan sifatnya. Silahkan coba diidentifikasi. Ustazah, selain Mbak Syasha, ini coba siapa lagi dia? Mbak Aurel. Mbak Aurel? Terus. Apa kira-kira jawabannya, Nak? Nomor 7. Halo Mbak Aurel, ada? B, Us. B, ada yang jawaban lain? Benar, Us. B? B apa C apa D? B, Us, benar B.
Coba dibaca lagi. Coba ada siapa B ya, Mbak Sasa B, Mbak Aurel B juga. Siapa? Raihan. Raihan B. Coba Ustazah pengen tahu jawabannya Mas Akmal. Aku C. Siapa yang C ini? Yang C siapa? Raihan C. Oh, Raihan C. Raihan C. Nanti saya B. Akmal, coba Mas Akmal atau Mas Akmal? C, Us. Us, B, B. C. Aku C, Us. C apa B? Aku C. C, Mbak Nabila. tapi C, Us karena Halo, Cek. Halo. Mana ini? ya C Ustaz. apa B? Silakan. C, Us. C, Us. C. C apa B? Coba C. kita satu-satu ya. C sama B aja yang dibahas ya. Yang B dapat dibiaskan. Mampu melihat dasar kolam renang saat air kolam jernih. Kira-kira apa ini? Bisa melihat dasar kolam. Oh, itu di dalam kolam ada batu. Oh, ada batu. Kolam renang batu ya. Oh, itu ada apa yang jatuh misalnya. Bisa melihat. Kalau yang C merambat lurus, itu biasanya bayangan saat cahaya mengenai pohon. Dua-dua. Yang mana? Dua-duanya, Us. Dua-duanya. Misalnya Mbak Sasha di dalam mobil, kemudian oh ternyata di luar mobil itu ada Mas Tafta di pinggir jalan terlihat dari balik kaca. Benda bening. Ini air jernih. Air yang jernih termasuk benda bening bukan? Bening. Iya. Bening. Iya, berarti yang paling tepat. Mungkin itu tepat, tapi ada yang paling tepat apa, Nak? Paling tepat. Yang paling tepat? Ya, merambat lurus itu hasilnya adalah ada bayangan, kemarin sudah kita bahas. Baik, yang ke-8, gaya dan gerak. Ini untuk indikatornya adalah kalian mengetahui pengaruh-pengaruh gaya. Ada gaya dapat mengubah bentuk, ada gaya dapat menggerakkan atau menghentikan benda, atau istilahnya itu kan mengubah gerak benda, ada juga yang mengubah arah gerak benda. Kira-kira di situ yang ditanyakan adalah gaya dapat mengubah arah gerak benda. D, Us. Kenapa kok D? Hey, I can't. Apa sih mengubah arah itu artinya? Karena dari Karena diarahkan ke hari. diarahkan ke Agus terus dibelokkan atau disundulkan. Ya dibelokkan ya, atau bisa memantau atau yang lain misalnya seperti itu. Dia kan ketika mengarahkan dia datang, kemudian ketika memantau dia menjauh ya, mengubah arah gerak. Terus. Sip. Soal berikutnya. Konversi energi, kira-kira ini perubahan energinya apa saja? Coba ini Ustazah panggil satu-satu ya. Terutama yang tidak terlihat. Mbak Syifa, yang nomor gambar 1 itu apa? Ya. Mbak Syifa, perubahan energinya itu dari gambar apa sih, Us? itu solder. Listrik ke gerak bukan sih? Solder sayang. Kalau itu bor ya, yang bergerak bor. Solder. Solder itu biasanya digunakan untuk melelehkan tembaga, untuk apa namanya? Listrik ke panas.
Listrik ke panas. Oke. Nomor 2, gambar yang kedua silahkan. Siapa ini? Mbak Lian. Ya, Us. Mbak Lian, gambar nomor 2 itu, Nak. Kipas angin. Listrik jadi gerak. Listrik jadi gerak. Oke, gambar yang ketiga. Siapa lagi? Terima kasih. Mas Naufal. Ya, Us. Ya, Mas Naufal gambar yang ketiga, Nak. Apa? Gambar yang ketiga itu gambar apa itu? Rice cooker. Rice cooker. Rice Itu cooker. perubahan energinya apa? Listrik ke panas. Listrik ke panas. Pinter, listrik ke panas. Lanjut, gambar yang nomor 4. Radio. Radio, coba Mas Arya, Mas Arya. Itu nggak ada colokannya ya, Nak ya? Itu pikirkan seakan-akan itu ada colokannya. Listrik menjadi apa? Listrik menjadi bunyi. Bunyi. Mas Arya Kan ada yang juga radio yang pakai baterai nggak sih, Us? Lah ya, makanya tadi itu harusnya ada colokannya ya, karena kita di indikator itu fokusnya ke listrik. Kalau baterai berarti kimia ya, Nak ya. Nah, ini diibaratkan semua ada colokannya ya, Nak ya. Nomor 5. Listrik menjadi cahaya. Listrik cahaya. Nomor 6. Listrik ke bunyi. Listrik ke bunyi. Nomor 7. Listrik ke gerak. Gerak. 8. Listrik ke cahaya. Cahaya. Sekarang gerak bumi dan bulan. Silahkan dibaca, Nak. Ini perlu pemahaman. Jadi kan untuk terjadinya gerhana itu kan ada waktunya, kemudian penghalangnya siapa, kemudian tata letaknya, kemudian lagi apa lagi ya? Penghalang waktu, ada gambarnya atau dampaknya. Silahkan itu dipahami kira-kira yang mana yang jawaban yang paling betul. 1 menit untuk membaca soalnya. B1. Siapa? B. B itu B. gambar A siang hari, gambar B malam hari. Ada jawaban lain? Soalnya kurang ke bawah. Bentar. Ada jawaban lain? Ya, siapa yang menjawab selain sudah yakin B? Plastik B jawabannya? Ya, Ya, Us fix. Ya, betul nggih. Jadi untuk gerhana matahari ada gerhana matahari itu terjadi pada waktu Siang hari. Siang hari. siang hari. Kemudian ketika siapa yang menjadi penghalangnya? Bulan. Bulan menghalangi cahaya Matahari yang menyinari bumi.
Ya, oke. Kemudian kalau gerhana matahari, gerhana bulan Terjadi malam hari. Terjadi pada malam hari. Siapa penghalangnya? Bumi. Bumi. Oke, untuk apar tadi, untuk apar tadi Ustazah menemukan beberapa jenis. Ternyata apar itu ada beberapa jenis. Ada yang jenis cair, ada yang jenis busa, ada yang jenis tepung, kemudian ada yang jenis halon. Dan tentu saja setiap jenis ini memiliki perubahan wujud yang berbeda-beda. Ya mungkin perlu dijelaskan ya perubahannya. Misalnya kan kalau cair tadi cair, kemudian ketika dia dibuka menjadi gas, berarti kan dia perubahan wujudnya dari cair ke gas. Kemudian dalam bentuk busa tadi itu terbuat dari bahan dilarutkan dalam air adalah busa. Merupakan yang busa itu juga beda lagi, beda lagi untuk perubahan wujudnya. Yang tepung juga demikian. Nanti kan seperti halnya itu di gas yang digunakan untuk di gas yang digunakan untuk itu kan biasanya gasnya itu dalam bentuk dimampatkan, di gas yang dimampatkan dalam bentuk liquid atau dicairkan terlebih dahulu. Itu Mbak. Perubahan wujudnya mengkristal atau membeku atau? Perubahan wujudnya ada yang menyebutkan di sini ada yang menguap, kemudian ada juga yang menyebutkan itu tadi tergantung bahannya, tergantung bahannya. Itu yang ditunjukkan yang apar yang bagaimana? Yang terbuat dari apa dulu? Kayaknya yang busa deh, Us. Yang busa. Kebocoran gas dari busa menjadi gas dalam pembuatannya itu busa. Karena di sini juga tidak ada itu yang spesifik ya untuk ininya. Coba nanti saya diskusikan dengan ustadz yang lain juga ya, karena ini termasuk pengetahuan baru juga dan mungkin ini memang juga digunakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Itu ya Mbak Syasa ya? Ya, Us. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Agus. Baik, anak-anak sekalian, untuk IPS ini 5 menit cukup ya. Oke, ada pertanyaan untuk IPS? Materinya sangat mudah, cukup sedikit, tema 7 ini. Hanya berkaitan dengan peran Indonesia di dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Coba kemarin ada 4 peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi ASEAN. Apa saja perannya? 1. Aktif dalam AFTA. Iya, aktif dalam AFTA. 2. Mendirikan industri pupuk ASEAN di Aceh. Ya, mendirikan industri pupuk ASEAN di Aceh. 3. Menyediakan cadangan pangan untuk ASEAN. Pangan ASEAN. 4. Mendukung masyarakat ekonomi ASEAN. Mendukung masyarakat ekonomi ASEAN. Nah, itu untuk materi pokoknya. Nah, kemudian kita tambahkan nanti untuk berkaitan dengan negara-negara yang menandatangani deklarasi Bangkok. Ada 5 negara, mana saja? Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand. Oke, siap. Tujuan dibentuknya ASEAN antara lain mempercepat pertumbuhan ekonomi, mendorong perdamaian, stabilitas wilayah, serta membentuk kerjasama dalam berbagai bidang lainnya. Oke, bisa. Nomor 3 sudah dibahas. Nomor 4. Kerjasama bidang industri antar negara-negara ASEAN. 1. ASEAN Aceh Fertilizer Project, ASEAN Urea Project, ASEAN ASEAN Aceh Fertilizer Project. Itu di negara mana? Indonesia. Ya. Urea Project di negara mana? Ya. Kalau Copper Fabrication Project, industri tembaga? Filipina. Vaksin Project? Ya. Rock Shells Soda Art Project atau proyek Abu Soda? Thailand. Oke, itu beberapa
kerjasama industri negara-negara ASEAN. Ini yang menjadi PR kenapa di Singapura belum berhasil menghasilkan vaksin corona ya. Ini belum dari Singapura, tapi masih dari negara-negara Cina. Oke, kemudian yang selanjutnya tujuan utama dibentuknya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi yang mana menjadi arus barang, jasa, investasi, tenaga kerja, dan aliran modal yang lebih bebas. Oke, tujuan utamanya sudah paham. Sekarang kalau tujuan AFTA, menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Ya, beda ya. Kalau MEA itu kalau kita buat kalimat pendek adalah pasar. Nah, jadi tujuan dari MEA itu menjadikan ASEAN sebagai pasar tunggal. Kalau AFTA itu ASEAN menjadi tempat produksi penghasilnya. Nah, jadi kan sekaligus produksinya sekaligus sebagai pasarnya. Nah, itulah hubungan antara AFTA dan MEA. Nah, MEA itu dimulai tahun berapa? MEA 2003. 2003. Kalau AFTA 1992. 1992. Nah, jadi pertama duluan AFTA atau MEA berarti? AFTA. AFTA. Nah, jadi karena AFTA itu sudah banyak negara-negara menghasilkan barang dari produksi, akhirnya kan harus memiliki pasar. Nah, pasarnya adalah di MEA itu. Oke, itu untuk IPS. Ada pertanyaan? Materinya sedikit banget ini ya. Ini saya terangkumkan dari satu buku tema, ya materinya hanya ini. Berkaitan dengan kerjasama ekonomi di Asia. Ada pertanyaan anak sekalian untuk IPS? Tidak. Tidak ada ya? Oke, terima kasih. Jika tidak ada berarti siap nilainya 100 semua ini ya. Kemudian tadi ada titipan dari Ustadz Udin untuk SBDP berkaitan dengan tari. Nah, nanti Ustadz tanyakan kembali fiknya. Tapi insya Allah berkaitan dengan tari ya. Di BPD ini lebih mudah. Kan BPD ini membedakan tari berpasangan dengan tari tunggal. Karena untuk materi interval nada sudah pernah dibahas belum? Interval nada. Belum, Us. Belum ya. Kalau tari kan pernah di kelas 5. Nah, ini untuk yang SBDP persiapan materinya adalah berkaitan dengan membedakan tari tunggal dan tari berpasangan. Termasuk jenis-jenisnya. Itu jika nanti kurang jelas untuk SBDP bisa ditanyakan ke Ustadz Budi. Sebelum Ustadz akhiri ada pertanyaan dulu. Jika tidak ada, Nana bisa istirahat dan kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.